Salam kenal, kami dari kelompok 6 kelas EPC akan memaparkan materi mengenai pemikiran strukturalisme dalam ekonomi politik internasional. Di sini, kami membagi bahasan menjadi 3 poin penting, yaitu isu, aktor, dan asumsi-asumsi yang dimiliki paham strukturalisme dalam memandang EPI. Selamat menyaksikan dan semoga penjelasan kami ini dapat bermanfaat. Pemikiran strukturalis dalam ekonomi politik internasional memiliki isu yang dibahas, yaitu adanya kelas-kelas ekonomi dan sebagainya telah menghasilkan eksploitasi yang dilakukan oleh para kapitalis kepada para buruh atau para pekerja. Maka dari itu, struktur menentukan hasil. Marx menyimpulkan bahwa struktur kelas telah menghasilkan eksploitasi, konflik, dan krisis dalam nation state. Teori ini jika diterapkan dalam hubungan antar negara, maka yang terjadi adalah adanya dominasi, ketergantungan, dan eksploitasi antar negara-negara industri terhadap negara jajahannya. Aktor-aktor adalah kelas-kelas sosial, yaitu golongan borjuis dan golongan proletar atau buruh yang termasuk dalam masyarakat kapitalis. Dan tokoh pencetus dari teori pemikiran strukturalis ini adalah Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Immanuel Wallerstein, dan Robert Cox. Lalu selanjutnya adalah penjelasan mengenai asumsi dasar apa yang diambil dalam pemikiran strukturalis ini. Dalam pemikiran strukturalis terdapat 2 teori yang sangat berpengaruh, yaitu teori dependensi atau ketergantungan dan teori sistem dunia atau world system. Teori dependensi berkembang pada tahun 1960-an dan muncul sebagai kritik terhadap teori liberalisme modern yang menyatakan ketergantungan selalu ada pada negara-negara yang sedang berkembang atau periferi seperti India dan Bangladesh terhadap negara-negara maju atau core seperti Amerika Serikat dan Inggris. Teori sistem dunia memiliki anggapan bahwa negara-negara core dan periferi bekerja sama untuk saling mendukung satu sama lain dalam persoalan eksploitasi kelas sosial menengah ke bawah dan lainnya. Pemikiran strukturalis melihat kekuatan pendorong dalam EPI adalah struktur ekonomi nasional maupun internasional, sehingga dalam hubungan antara ekonomi dan politik, strukturalis melihat bahwa faktor ekonomi menentukan politik. Strukturalis juga berasumsi bahwa struktur ekonomi sangat mempengaruhi distribusi kekayaan dan kekuasaan. Dan inti dari kekuatan ekonomi adalah faktor-faktor produksi atau modal, sehingga dalam masyarakat kapitalis, kaum borjuis atau pemilik modal dan kaum proletar atau kaum buruh akan selalu diwarnai perjuangan untuk menguasai faktor-faktor produksi. Dan konflik kelas di masyarakat modern ini akan menimbulkan terjadinya revolusi sosialis yang melahirkan masyarakat ekonomi sosialis. Masih tentang asumsi dasar strukturalisme yang dimana menurutnya dengan adanya sistem kapitalis menjadi penyebab adanya tindakan eksploitatif yang dilakukan oleh kaum borjuis yang ada di negara core kepada kaum proletar yang merupakan masyarakat dari negara periferi. Strukturalisme atau juga dikenal sebagai neo-Marxisme merupakan turunan atas teori Marxisme yang diperbarui oleh Immanuel Wallerstein. Salah satu agenda utama dalam teori ini adalah untuk menyelesaikan kesenjangan antar kelas sosial seperti yang dipaparkan dalam Marxisme klasik, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kelas-kelas sosial tidak akan pernah bisa dihapuskan sepenuhnya. Meskipun Karl Marx menentang paham kapitalisme yang telah menciptakan diskriminasi sosial dan eksploitasi terhadap kaum proletar, ia memandang bahwa kemunculan kapitalisme dalam sistem ekonomi internasional akan menjadi titik kulminasi atas penyebaran pahamnya melalui 2 cara. Yang pertama, lahirnya kapitalisme dalam dunia perekonomian internasional telah menghancurkan sistem ekonomi feudalisme dan kolonialisme yang cenderung lebih eksploitatif. Kapitalisme dianggap sebagai sebuah kemajuan dalam dunia perekonomian negara yang berhasil menghancurkan perbudakan dan memberikan kebebasan pada para pekerja untuk memilih pekerjaan mereka. Kedua, kapitalisme telah membuka celah bagi kaum Marxis dalam menciptakan revolusi sosialis yang mana faktor-faktor produksi akan diserahkan dalam kontrol sosial dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi keuntungan kaum proletar sebagai kaum mayoritas.
Maka, Marxisme memandang sistem kapitalisme yang diskriminatif sebagai hal yang buruk, sehingga perlu adanya revolusi sosial dari kaum proletar untuk menghapuskan kelas-kelas dan menciptakan kesetaraan, menjadikan sistem internasional sebagai tempat yang damai dan stabil tanpa adanya dominasi negara di dalamnya. Oke, baik. Asumsi dasar selanjutnya adalah strukturalisme bisa kita lihat sebagai bottom up perspektif tentang penderitaan dari beberapa kelompok, yaitu penderitaan kaum miskin, kelompok yang terpinggirkan, dan kelas tertindas ini menjadi prioritas dunia gitu. Kemudian negara-negara ini bersaing gitu ya. Nah, persaingan mereka ini harus kita lihat dari konteks ekonomi, yaitu kompetisi antar kelas kapitalis dari berbagai negara yang tentu saja berbeda. Kemudian asumsi neomarxisme, seperti yang kita tahu, asumsi neomarxisme Wallerstein dan Cox. Seperti yang kita tahu, neomarxisme merupakan perkembangan atau pembaruan dari Marxisme. Marxisme tadi kan dicetuskan oleh Karl gitu kan. Nah, asumsinya negara itu mempunyai peran. Nah, perannya itu sebagai sentral dalam menjaga tatanan kelas kapitalis global begitu. Kemudian seperti teori-teori pada umumnya, teori dependensia itu juga dapat kritik begitu. Nah, kritik ini didapat dari Wallerstein. Jadi Wallerstein itu mengkritik teori dependensi bahwa ada potensi perubahan di perekonomian negara-negara sedang berkembang atau periferi dan negara-negara maju atau center. Kemudian yang terakhir, sesama kekuatan kapitalis ini mempunyai hubungan begitu. Nah, hubungannya mereka ini sebenarnya kooperatif, tapi masalah atau konflik yang ada hanyalah konflik atau masalah antar kelas, yaitu antar kelas borjuis, di mana borjuis tadi itu mereka para pemilik modal dan proletar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silahkan.